sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Kertayasa. Kali ini kita akan membahas soal visa konteks Helen the Cyclist atau Helen si pengendara sepeda. Ya, untuk lebih lengkapnya soal visa atau soal model visa, kalian dapat mengunjungi www.indonesiavisacenter.com. Baik, kita lihat konteks yang diberikan. Nah, di sini ada fotonya si Helen dengan sepedanya ya. Nah, ada beberapa pernyataan atau informasi tentang konteks yang diberikan. Kita baca saja. Helen has just got a new bike. It has a speedometer which is sit on the handlebar. The speedometer can tell Helen the distance she travel and her average speed for a trip. Informasi yang diberikan, Helen ini ternyata sepedanya baru. Kemudian di sepedanya itu ada speedometer. Ya, di stangnya ini kegunaannya adalah untuk memberikan informasi jarak tempuhnya dan kecepatan rata-ratanya. Nah, ini informasi yang diberikan. Nah, sekarang kita coba lihat soal pertama. Ya. Nah, pada soal pertama itu ada pernyataan, baru kemudian pertanyaan. Ya, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, pernyataannya, on one trip, Helen rode 4 km in the first 10 minutes and then 2 km the next 5 minutes. Which one the following statement is correct? Ya, jadi dalam satu perjalanan, Helen itu mengendari 4 km untuk 10 menit pertama dan 2 km untuk 5 menit berikutnya. Kemudian, mana pernyataan dari option A sampai D yang tepat? Oke, untuk menguji option, kita mulai dari option A. Helen average speed was greater in the first 10 minutes than in the next 5 minutes. Apakah benar kecepatan rata-rata 10 menit pertama itu lebih besar daripada 5 menit berikutnya? Nah, untuk menguji itu, kita kembali mengingat rumus. Ya, biasanya kita menggunakan rumus J, K, W ya, atau Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Untuk menguji kecepatan berarti jarak per waktu. Apakah benar 4/10 itu lebih besar daripada 2/5? Ya, 4/10 lebih besar. Jadi, kalau kita kali silang, 4 dikali 5 atau 10 kali 2, 20 ya, sama-sama 20. Harus pernyataan ini bernilai salah. Kita lihat option B. Helen average speed was the same. Nah, jadi inilah pernyataan yang benar. Kenapa benar? Kita bisa sederhanakan 4/10 kalau kita masing-masing bagi 2 itu adalah 2/5 ya. Tentu 2/5 itu sama dengan 2/5. Jadi dia same speed ya, atau average speed was the same ya. Nah, inilah jawaban dari pernyataan pertanyaan nomor 1. Jadi kita tidak perlu uji lagi ke sampai D. Kita lihat pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua ada informasi, ada pernyataan, kemudian soalnya juga pilihan ganda, ya. Pertanyaannya juga sama. Oke. Helen rode 6 km to her own house. Her speedometer showed that she had averaged 18 km per hour for the whole trip. Which one the following statement is correct? Jadi ditanyakan kembali mana pernyataan dari A sampai D yang bernilai benar dari informasi yang diberikan. Ya. Kita selalu harus mengingat rumus JKW ini untuk memudahkan kita nanti menguji option A sampai D. Kita uji sekarang option A. It took Helen 20 minutes to get to her own house. Ya, apakah benar Helen itu butuh 20 menit untuk sampai ke rumah bibinya? Kalau dia waktu, berarti kita rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jaraknya tadi sudah diberikan 6 km, waktunya kecepatannya 18 km per jam. Ya. Kalau kita sederhanakan, ini masing-masing bagi 6, 3, 1, jadi ini kilometer dengan kilometer sama masing-masing saling membagi, hasilnya 1/3 jam.
Nah, ini karena dibagi ya, kalau dibalik jadi pengali dia nanti di atas, sehingga sepertiga jam apakah benar 20 menit? Ya jelas sekali. Sepertiga dikali 60 menit, 1 jam itu 60 menit, kita bisa bagi 60 bagi 3, 20, jadi jawabannya adalah 20 menit ya. Kita tidak perlu uji juga option B, C, D, karena A sudah pasti benar. Nah, ini jawaban soal nomor 2. Ya, dia butuh 20 menit untuk sampai ke rumah bibinya. Kita lanjut ke soal ketiga. Ini soal ketiga ini adalah soal terakhir, karena pada konteks ini hanya 3 nomor yang diberikan. Ada informasi, kemudian ada pertanyaan. Ya, informasinya, Helen rode her bike from home to the river, which is 5 km away. It took her 9 minutes. She rode home using the shortest road of 3 km. This only took her 6 minutes. What was Helen's average speed in km per hour for the trip to the river and back? Nah, jadi informasi yang diberikan, kalau Helen menuju sungai itu butuh jaraknya 4 km, waktu yang diperlukan 9 menit. Kalau dia kembali ke rumah, dia menggunakan shorter roads, atau biasa kita sebut dengan jalan pintas itu, jaraknya berkurang 3 km, waktunya juga berkurang 6 menit ya. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam menuju sungai dan kembali pulang ya. Kembali lagi tadi jarak itu kecepatan kali waktu. Tentu kecepatan adalah jarak per waktu. Kalau kecepatan rata-rata tentu jaraknya kita jumlah 4 tambah 3, waktunya juga kita jumlah 9 tambah 6. Ini jaraknya dalam kilometer, sudah sesuai permintaan soal. Yang ini yang belum, dalam menit. Kalau kita hitung di sini 7 km per 15 menit ya. Kita bisa buat catatan, 15 menit itu kalau kita nyatakan dalam jam, berapa jam? Tentu 1/4 jam ya. Kenapa 1/4 jam ya? 1/4 dikali 60 itu adalah 15. Sehingga kita bisa tulis, karena diharuskan dalam hours atau jam, 7 dibagi 1/4 km per jam. Ini dibalik, karena membagi dibalik berarti 28 km per jam. Ya, jadi di sini kecepatan dalam kilometer per hours-nya adalah 20. Inilah 3 soal kita sudah bahas bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.